kita udah kedatangan tamu spesial aku nih. Dia adalah seorang pebisnis. Bernama Mas Ansari Kadir, selaku salah satu co-founder dari bisnis cemilan makanan yang sangat terkenal. Cakep banget. Mici, kamu pengen tanya-tanya kan tadi tentang olahan buah? Langsung. Selamat pagi Mas Ansari. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas biasa dipanggilnya apa nih? Mas Ari aja. Mas Mas Ari. Ari. Wah, jadi Mas Ari itu sebenarnya siapa sih Mas? Iya. Kan bisa dikasih tahu dong. Ini temen perkenalan aku nih. ya? Iya. bener-bener. Dia nggak Jadi- percaya kalau kita temenan Mas. Saya Ansari Kadir. Sebenarnya seorang bisnis makanan juga. Dan memang saat ini lebih fokus ke makanan kekinian, pisang dan juga CMO dari GK Hebat. Oh, keren banget. Tapi ya Via, Ya. mohon maaf ini kan katanya teman kamu ya. Ya. Mohon maaf umur berapa? Sekarang 31. Kok bisa lu 31 jadi co-founder tuh gimana Iya. ceritanya? Ceritain dong kesuksesannya kok bisa sampai umur 31 jadi co-founder gitu loh. Betul sekali. Jadi sebenarnya co-founder ini dari tahun 2017 ya. Jadi dulu saya itu seorang praktisi di dunia promosi. Di mana waktu itu bekerja di perusahaan otomotif dan ketika memutuskan keluar dari zona nyaman, akhirnya saya memutuskan untuk membuat sebuah gerobak pisang. Wah, dari gerobak Dari awalnya. gerobak awal. Wow. Ya, jadi gerobak pisang, kenapa saya keluar dari perusahaan itu? Karena saya pikir sampai kapan saya membesarkan perusahaan orang lain? Tuh. Berkualitas kan teman aku Sampai mau kapan lebih kamu keluar, Vi? Iya, gitu lah. Mas, Jadi- boleh dong Mas kasih tau Mas, gimana caranya jadi leader yang baik nih Mas? Sampai Iya. sekarang perusahaannya Mas udah melesat nih dari gerobak nih awal. Iya. Jadi sebenarnya untuk menjadi leader itu diperlukan visioner ya. Satu terus inovatif, bukan cuma kreatif, tetapi juga inovatif. Karena kreatif itu bisa dibilang semua orang bisa kreatif, Benar. tapi inovatif, implementasi itu nggak semua bisa implementasi. Iya sih. Jadi ide itu memang mahal, tapi lebih mahal lagi eksekusinya. Jadi gimana caranya kita menciptakan sebuah produk yang punya value, Ya. yang diterima oleh target market, dan yang paling terpenting adalah produk itu bisa sustain dalam waktu jangka panjang dengan inovasi dan visi yang tentunya kita searah dengan misi yang kita lakukan. Nah, kalau soal inovasi dan visi, itu berarti Mas Ari ini terjun langsung ke lapangan nih untuk bisa langsung. From zero. Oh, from zero. Iya, Nah, boleh Mas kasih tahu nih Mas, Morning People, awal-awal merintis usaha dari mulai gerobak sampai Iya. jadi Iya. perusahaan tuh gimana tuh? Mas? Jadi ceritanya gerobak itu hilang. Jadi kok bisa hilang? ketika saya berhenti bekerja waktu itu masalah besar datang. Iya. Saya nggak punya apa-apa, gerobaknya hilang. Kemudian yang saya punya cuma satu, semangat dan tetap berjuang untuk bisa bertahan di Jakarta ya. Kebetulan saya perantauan ya. Oh, Ya gitu. kalau pulang kan malu juga ya, orang tua taunya bekerja sebagai seorang manajer di perusahaan besar dan saya nggak pernah bilang ke orang tua saya bahwa saya sudah berhenti. Karena saya mau bikin kejutan. Ternyata usaha saya itu yang satu-satunya gerobak itu hilang. Dan pada Terkejut akhir juga sih, tapi Iya. terkejut in the bad way. pada akhirnya punya pengalaman di marketing, promosi yang saya bilang tadi, dunia promosi, saya buat sebuah proposal bisnis dan akhirnya beberapa orang bertemulah dengan partner yang paling tepat, yaitu Mas Kaisang. Wah, Ya. Mas Kaisang anaknya Pak Presiden ya? Iya betul. Luar biasa. Keren Itu ya. sama anaknya Presiden. banget. Ajarin aku Mas. Iya. Mas, tapi sebelum membangun Iya. bisnis nih pernah nggak sih Mas berawal dari sebuah karyawan atau pegawai? Ya, dulu saya bekerja di perusahaan itu kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya? Dimulai dari staff, kemudian 2 tahun jadi supervisor, 2 tahun jadi manajer, dan di posisi manajer itu saya merasa ini udah terlalu lama saya. Tapi kan enak Mas kalau jadi pegawai terus kan kayak income-nya tuh ya udah ada aja, Iya. nggak usah mikir. Zona nyaman Mas. Ya, itu Zona mental nyaman. pekerja. Jadi Oh. ketika saya berusaha untuk keluar dari zona itu memang terasa nggak nyaman. Tapi ketika nanti kita bisa melewati itu, ketemu dengan polanya, itu kita bisa membuat sesuatu yang melampaui diri kita. Makanya yang tadinya saya bilang hanya buah pisang, itu bisa sampai diekspor ke luar negeri dan buka Sudah cabang di diekspor Malaysia. ya? Keren. Luar biasa. Ih, keren Bisnis banget. dari lokal sampai diekspor ke Asia. Iya, yang Wow. penting kita bisa create something itu punya value. Let's say waktunya dulu itu kita masih manual, akhirnya dengan bantuan partner, salah satunya ya tadi belajar dengan Hebat. Hebat ini salah satu partner kita yang sekarang kita merger, di mana Hebat ini merupakan pendampingan. Dia yang memberikan pendampingan terhadap pisang ini sehingga pisang ini sekarang sudah bisa frozen, tahan 1 tahun, bisa dikirim keluar. Secara seluruh Indonesia standarisasinya udah sama semua. Oh, sampai sekarang sudah ada frozen foodnya. Iya, nih. betul. Nah, ini aku pengen tanya nih. Ini kan dari sektor buah-buahan ya. Ya. Bisnis resikonya itu kan sangat tinggi. Iya. Ya. Betul kan? Maka Betul. cepat expired. Waste-nya. Gimana meyakinkannya untuk para konsumer nih, Mas? Customer. Iya. Sebenarnya edukasi ya.
Jadi gini, kuncinya adalah edukasi. Ketika edukasi itu berhasil, nanti kita akan bisa membangun engagement yang baik dengan mereka. Mereka akan menjadi sebuah word of mouth strategi. Dia akan viralin sendiri, kemudian itu akan mengempower dia untuk menyebarkan info ini ke orang lain bahwa Sam Pisang yang sekarang itu adalah punya rasa yang sama dengan Jakarta misalnya seperti itu. Oh, quality Jadi, controlnya iya, semua quality sama di controlnya kota sama. manapun Jadi ya. kualitas rasa harus dijaga banget Betul. ya. Iya. Berangkat dari edukasi tadi karena ya kata kunci adalah komunikasi. Ya. Ketika kita punya bisnis, punya brand bagus tetapi komunikasi which is itu adalah proses branding yang nggak berjalan. Nah, itu nanti sama saja zero. Iya Karena sih. orang nggak ada tahu gitu loh. Jadi harus memperkuat komunikasinya. Wah. Ya. Tapi mau deh aku pengen punya mindset Mas kayak gitu. Tapi maksudnya untuk mempunyai mindset seperti itu tuh pada saat merintis tuh gimana caranya? Karena kan biasanya nih kalau aku kayak takut gitu untuk Kadang tuh mindset cuma di otak doang, Ya. tapi Iya, nggak tapi sampai nggak bisa dilakuin di- Ya, tuh, Mas. takut kan. Iya. Ya, itu dia kalau kita udah takut itu kita membatasi diri kita untuk jadi seorang pengusaha. Enggak, itu cuma sedikit ini ya, motivasi aja bahwa Iya. ketika kita takut mengambil langkah, kita nggak berani coba, Ya. ya kita nggak tahu kan. Ya, Iya. saya pengen tanya nih Mas, kenapa harus sektor buah-buahan? Jangan dijawab dulu Mas. Oke. Nah, Morning People pasti Yeay. penasaran kan, kenapa Mas Ari ini memilih sektor buah-buahan? Penasaran nggak Ci? Penasaran banget. Maksudnya kan banyak bisnis-bisnis yang lain. Kenapa Iya. harus buah tersebut yang menjadi cuan utama gitu? Betul. Iya, Monggo Mas. dijelasin. Iya Oke. dong. Jadi kenapa buah-buahan dan mungkin terkhusus pisang ya. 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 Satu, pisang itu nggak ada musimnya. Oh iya benar juga Hampir sih. setiap hari. Oke. Iya, iya, iya. Dan secara supplier base kita udah nggak akan kesusahan. Heeh. Kemudian pisang ini bisa diolah dengan banyak turunan. Contohnya? Let's say seperti kulitnya pun kita bisa bikin keripik. Wah, Iya. kulitnya Kulit bisa pisang? dikeripik pisang. Ya, kulit pisang. Seriusan Mas? Dan itu udah di rebranding dan udah sempat dicobain ke diaspora yang di luar negeri juga. Oh. Sampai ke US kemarin pameran. Oh, rasanya apa? Pisang tetap. Ya harus diolah dulu, nggak mungkin kulitnya. Aku kira kulit pisang itu cuma buat ngerjain orang Mas biar jatuh. Kagak. Jadi diolah dulu. Dan itu sebenarnya kan waste-nya dari produk kita coba manfaatin lagi untuk bisa diolah. Ya. Kemudian daunnya itu nanti bisa dipakai untuk produk ayam misalnya. Wah. Ya, jadi Ya. Ya. ekosistem bisnis ini terbentuk. Sebenarnya seperti itu. Jadi tujuan utama bisnis itu kan kita meng-create ekosistem. Ya. Nah, tapi kita gimana sih caranya untuk melihat oportunitas dari bisnis tersebut, Mas? Opportunity tergantung ya, goalsnya kita apa, kita punya KPI apa. Misalnya kita mau ini arahnya ke valuation game atau EBITDA positif. Jadi kalau bisnis itu kan ada yang memang dia di depan burning money. Let's say misalnya kopi A ya kan, dapat pendanaan banyak atau makanan-makanan yang sekarang dapat pendanaan gede itu kan ujung-ujungnya kan valuation game. Jadi memang arahnya ke IPO. Tapi ada juga bisnis yang memang investornya itu pengen ini harus untung cepat, makanya yang harus Ada yang di-create short itu term adalah ya? inovasinya. Karena jenuhnya market itu karena inovasinya kurang. Kalau opportunity atau peluang itu adanya ketika kita bisa membaca market. Makanya marketing itu kan into the market ya, berpikir ke arah pasar dan kita melihat bahwa market Indonesia ini berubah-berubah. Jadi hari ini es kepal Milo, minggu depan boba misalnya, Iya, atau bulan depan boba. Jadi tergantung dari segmen. Iya, tergantung jadi konsumennya segmennya. ya. Jadi Indonesia ini cukup unik karena cepat sekali perubahan itu. Marketnya cepat ya? Cepat. Jadi itu terjadi karena milenial kita banyak sekali. Iya benar. Dan milenial kita yang banyak ini itu mempunyai ide-ide yang kreatif. Ya. Iya sih. Jadi tadinya dia coba, Ya. dia bukan cuma mencoba, akhirnya dia jadi seorang UMKM. Jadi makanya kenapa UMKM kita itu dari total 64 juta sekarang, 14,93% kalau nggak salah sekitar 15 jutaan itu adalah F&B. Iya, di Nah, Indonesia. ini Mas, ini cici aku nih pengen bikin usaha, tapi dia bikin modalnya berapa modalnya? Iya Sebenarnya dong. salah kan? Kalau bisnis Iya. kita harus tahu modalnya berapa, terus nanti loss-nya Iya. berapa, profitnya Iya. berapa Nah, ya itu kan? yang benar tuh apakah modal dulu kita siapkan atau idenya dulu yang paling kita siapkan? Ide Mas? dulu. Tuh, Ci. Ide dulu. Oh, jadi nggak usah mikirin modal dulu, idenya tuh apa, Ya, yang bener dibikin konsisten baru modalnya. Betul. Keren kan temenku? Iya sih. Tapi katanya dengar-dengar pernah hampir bangkrut ya? Nah, ya. Tadi saya cerita di awal ya, gerobak itu hilang. Akhirnya ya saya merasa itu udah bangkrut ya, karena emang benar-benar nggak pegang uang sama sekali. Iya sih benar. Cuma ya ada ide kan. Iya. Ya, tadi kan udah dibahas. Iya benar. Uang nggak ada, ide ada. Ya kita cari orang partner yang bisa membantu kita mengimplementasikan ini. Goodwill konsep kan, dimana kita punya ide, dia punya dana, ya udah kita kolaborasikan. Dan harus cari partner yang mungkin baik hati.
Ya, baik hati Dan dan juga suka memberi. suka memberi. Ya, kalau baik hati kan sama zaman sekarang nggak cukup. Iya. Bener, Ya bener. kan? Karena partner itu nggak semudah itu ya. Jadi harus cari orang yang punya visi dan misi yang sama. Tadi leader itu kan dibentuk karena menurutku rendah hati dan bukan cuma kuat, tegas juga gitu. Betul. Iya sih, Nah, benar. untuk mencegah terjadinya bangkrut kayak pengalamannya Mas Yes. atau lagi down lah. Ya. Faktor apa aja sih yang harus diperhatikan oleh people dalam berusaha nih Mas? Ya. Monggo Mas. Jadi sebenarnya gerobak itu hilang dicuri orang, bukan karena bisa dibilang bangkrut. Andai kan mungkin juga itu takdir ya, bisa juga ya. Ya. Oke ya. Jadi Ya, saya menyebutnya 1% itu adalah takdir, 99% itu adalah kerja keras. Usaha. Jadi usaha itu sangat penting sekali buat teman-teman mungkin yang punya nasib seperti saya, ya tetap lakukan inovasi terus-menerus. Karena kata kuncinya adalah inovasi, bukan cuma berpikir kreatif tetapi juga bisa diimplementasikan. Dan if you never try, you will never know. Kalau kamu nggak berani mencoba, kamu nggak akan tahu itu akan berhasil atau enggak. Betul. Dan selalu berusaha untuk out of the box thinking, keluar dari zona nyaman kalian, dan merasa dengan kehidupan seperti ini itu lebih baik-baik aja, nggak ada yang tahu hari esok seperti apa. Jadi lakukanlah inovasi, ambil langkah, 2 langkah lebih maju dibandingkan dengan kompetitor kita atau teman-teman kita. Ambisi boleh, asalkan itu positif. Dendam boleh, asalkan itu positif. Yang paling terpenting adalah ya hebat itu datang dari diri kita sendiri, bukan dari diri orang lain. Kayak gitu. Wow. Wow. Keren banget. Gimana Ci? Pengen nanya apa lagi nih Ci? Udah cukup puas? Sebenarnya masih ada yang ngeganjel sih. Apa ya. sampaikan? Karena kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol nih kan pasti kan ada profitnya juga tadi kan ruginya adalah gerobaknya hilang. Ya. Kalau di posisi aku nih gerobak hilang, aku pusing langsung. Aku berhenti kayaknya. langsung. Ya. Gimana? Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri ya, jadi dari pengalamannya Mas ini, berusaha itu jangan takut gagal. Betul. Tapi takutlah kalau nggak mau usaha. Nah, Wih, keren kan? Keren banget nih teman aku Nah, Morning nih. People jangan kemana-mana ya. Kita Ya. masih sama Mas Ari habis ini. Tapi yang satu ini mau lewat dulu tetap di Morning Update. Ada apa jadi nih?